Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismet Kaliudi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari Sistem Development Life Cycle (SDLC) pengembangan perangkat lunak tugas FPL. Pertama, pendahuluannya ada SDLC adalah kependekan dari Sistem Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC adalah tahap kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Dalam mereka perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus yang sistem yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional, sistem life cycle, siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping, dan siklus hidup sistem orientasi objek. Kemudian ada jenis-jenis siklus pengembangan sistem. Pertama ada tradisional sistem life cycle, siklus hidup sistem tradisional, life cycle using prototyping, siklus hidup menggunakan prototyping. Yang ketiga ada objek orientasi sistem life cycle atau siklus hidup sistem orientasi objek. Kemudian proses siklus life cycle. Siklus hidup sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. LSC sering disebut dengan pendekatan air terjun waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Dilakukan dengan strategi top-down design. Tahapan dari siklus sistem yaitu ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perencanaan, tahap penerapan, tahap penggunaan, tahap penggunaan. Kemudian model pengembangan SDLC ada waterfall model. Metode pengembangan sistem ini sebagai pendekatan air terjun. Metode pertama kali digunakan oleh Windows W. Royce pada tahun 1970 dan merupakan model klasik yang sederhana dan ada sistem yang linear output dari sistem tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Kemudian ada model prototype. Prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga berevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, itu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan SDLC atau Development Model. Dalam model prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan disebut memberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ketiga ada model Rapid Application Development (RD) adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak yang sekuensial linear, menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dan model sekuensi linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Keempat ada model evolusi development. Model evolutionary development bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Ada model agile
Model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan tetap perubahan dalam bentuk apapun. Karena pada model Fontaine yang mancur, model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Angka-angka dan maksudnya pun masih sama. Namun pada model Fontaine ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi ada yang tidak bisa lewati stepnya, seperti kita melakukan desain sebelum melakukan coding, yaitu dilewati maka akan tumpang tindih dalam siklus SDLC. Yang ketujuh ada model synchronized and stabilis. Kita model ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Kusamano dan Selby tahun 1997 menyebutnya sebagai model synchronized dan stabilis model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan tersebut dibuat dalam paket dan susun daftar secara prioritas. Kedelapan ada model rasional unfit process, merupakan metodologi pengembangan sistem objek. Model ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem objek. Pendekatannya baru untuk siklus pengembangan sistem yang menggambarkan perulangan iterasen atau tahapan proses yang hidup. Dan siklus hidup mendefinisikan 4 tahapan siklus, yang itu inception, elaboration, construction, dan transition. Dan ada model BERT atau fixed method, bukan metode yang paling lama di atas metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. 10 ada metode pengembangan extreme programming, bukan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak secara cepat. Alasannya menggunakan metode extreme programming karena sifat dan aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning, perencanaan, desain, coding, dan testing. Yang ke-11 ada SDLC Big Bang Model. Kita mengikuti pengembangan yang mulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada the P model, di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk P, dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. Merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asumsi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Jadi ini berarti untuk setiap fase mengenai siklus pengembangan. Nah, kesimpulannya, jadi untuk mengembangkan sebuah produk digital baik itu aplikasi ataupun website, maka perlu diperhatikan proses pengembangan yang dilakukan mengikuti siklus dan tahapan yang tersedia dalam kerangka kerja terstruktur dan terkontrol sehingga Anda dapat menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Dapat pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.